gak ada otaknya. Begitu juga kita wajib marah. Umat Islam wajib marah. Kenapa kita wajib marah? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah salah satu. Hola netizen yang tercinta, Isa Zega lagi-lagi membuat geram netizen yang berbakti karena sikapnya selama beribadah umroh di Tanah Suci. Belum selesai masalah penistaan agama yang ditujukan kepadanya, baru-baru ini Isa Zega justru mendoakan hal-hal buruk kepada Nikita Mirzani dan Gaby Vesta yang menurutnya sudah menyebarkan fitnah. Isa Zega merekam momen ketika sedang berdoa di depan Ka'bah. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan berhasil menyentuh Ka'bah dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong ingin melakukan hal yang sama. Sambil menahan tangis, Isa Zega memohon agar Nikita Mirzani dan Gaby Vesta mendapatkan teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat telah memfitnah dirinya. Isa Zega masih saja tidak mau mengakui jati dirinya yang sebenarnya. Padahal Nikita Mirzani sudah membongkar identitas asli Isa Zega yang merupakan seorang transgender. Isa Zega malah menyebut Nikita Mirzani sebagai orang yang jahat karena membeberkan hal yang tidak sesuai kenyataan. Dalam doanya tersebut, Isa Zega mengharapkan balasan yang setimpal untuk Nikita Mirzani karena diduga telah memfitnahnya. Isa Zega yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendengarkan doanya, apalagi ia meminta langsung di rumah Allah. Isa Zega kini telah dilaporkan atas tuduhan penistaan agama. Sebagai transgender, seharusnya Isa Zega beribadah umroh sesuai dengan kodratnya yakni laki-laki. Tapi Isa Zega justru menjalani ibadah umroh dengan tata cara hingga berpakaian seperti perempuan. Tentu saja hal itu dapat merugikan jamaah perempuan yang ingin ibadahnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Si Sahrul katanya lewat pintu belakang guys waktu pulang dari bandara. Dan katanya juga tuh lagi dijemput sama si FS. Lu tahu kan FS siapa? Iya, itu musuh bebuyutannya si Kak Nikmir. Kata gue Sahrul, lu dari demo Sahrul. Siap-siap aja lu. Siap-siap aja. Abis ini jeruji besi lagi menunggu lu. Tahu gak sih? Lagi menunggu lu. Lu siap-siap aja pakai itu kaos warna oranye, ya. Ini orang emang pekerjaannya jadi buzzer gitu kan si Sahrul ini. Sekarang kena batunya, tau gak? Sekarang kena karmanya. Lagian jadi manusia kagak tahu diri, tau gak lu? Dan gue mau bilang ya sama pemerintah tuh, sama orang-orang yang petinggi-petinggi di sana, gue mau bilang jangan tebang pilih. Seleb TikTok tuh si Lina Mukerje lu bawa ke meja sidang ya. Kalau yang ini si Sahrul ini kudu masuk penjerong. Kita kawal guys, kita kawal. Gak ada yang namanya istilah cowok ke tanah Mekah ya, tanah suci kayak gitu. Pakai cadar kagak ada, pakai hijab kagak ada. Cowok kalau misalnya lagi di Mekah pakainya apa? Kain ihram, ya, kain ihram. Gue kayak Sahrul, mampus. Tapi semangat menghadapi masalahnya, semangat. Kau pasti bisa. Tapi sayang sekali netizen Indonesia tidak ada yang mendukung lo. Oke? Semangat. Menurut gue dari kasusnya Nikita Mirzani dan Sheila Saukia yang lagi rame banget di sosial media, kita bisa diingatkan bahwa orang yang bisa bikin kita sakit sesakit-sakitnya, yang bisa bikin kita kecewa sekecewa-kecewanya, yaitu orang terdekat gak sih? Dan gue yakin banyak banget di circle pertemanan yang udah merasakan kayak gini gitu. Atau mungkin kalian yang menjadi orang tersebut, kalau kata peribahasa tuh musuh dalam selimut. Karena konsepnya kalau lu disakitin atau dikecewain sama orang lain, lu bisa bales, lu bisa caci maki sepuas-puasnya lu, karena lu nggak mikir bodo amat di orang lain ini gitu. Tapi kalau misalkan lu disakitin dan dikecewain sama orang terdekat lu gitu ya, apalagi lu percaya aib-aib lu udah sama dia gitu, lu bakal mikir terus dan lu bertanya-tanya, kenapa ya kayak gitu ya, kok tega loh dia kayak gitu, padahal kan dia baik ya sama gue, padahal kan gue udah pernah baik ya sama dia. Lu tuh pasti ada perasaan kayak gitu gak sih? Kan gue salah satu orang yang ngikutin keseteruan di sosial media ya, karena konten gue memang membahas tentang sesuatu yang lagi viral gitu di sosmed. Nah, gue itu ngikutin instastorynya, VT-VT-nya si Mami Online ini. Jadi gue tuh tahu dia ngejelekinnya gimana, ngata-ngatinnya NM seperti apa gitu. Bahkan dia sampai ngejelek-jelekin anaknya NM. Ya wajar si NM ini kesel banget, pokoknya godok dari zaman dulu sama si Mami Online itu. Tiba-tiba dia find out kalau temennya itu bikin circle sama si Mami Online ini. Kalau misalkan dikatain ya dia kan mau baik ke sana sini, it's okay, nggak apa-apa. Tapi diduga dia
dia itu cepu juga. Ya gimana gak godok dong orang ya kan. Bahkan kan si NM ini sama si Sandi ini kan mau ngelaporin si Mami Online kan. Tiba-tiba malah salah satu anggotanya malah berteman. Ya kecewa dong. Dan dari kasus mereka berdua ini ya, gue sendiri gitu pribadi mengambil kesimpulan bahwa udah deh di umur kita yang segini gitu, yang udah tua gitu ya, yang sudah berumur gitu, lebih baik menjaga circle pertemanan kita sekecil-kecilnya mungkin gitu. Jadi kayak tidak membuat circle baru aja di umur segini seperti itu tidak buruk-buruk banget gitu kan. Karena takut banget kalau kita punya circle baru, punya pertemanan baru, terus kita oversharing sama orang, ternyata kita nggak temenan lagi, 2 minggu, sebulan kemudian ternyata dia malah membahas aib kita di sosial media. Karena sekarang tuh the power of sosial media sangat kuat gitu kan. Takut banget. Ini opini gue, boleh setuju boleh enggak. Menurut gue dari kasus yang lagi ramai soal Isa Zega ini, yang salah adalah pemerintah. Kenapa? Karena dia mengizinkan untuk merubah identitas seseorang, KTP seseorang menjadi laki-laki menjadi perempuan. Dan itu udah ada banyak. Bahkan kalau Cinta Luna sendiri aja mengakui bahwasanya dia sudah diakui secara sah di negara bahwasanya dia adalah seorang perempuan. Nah, kesadaran diri dari si transgender ini memang tidak bisa kita tuntut. Kenapa? Karena ya negara sendiri mendukung gitu loh, ngerti nggak? Kalau abis ini ada yang nyalain kayak kenapa ya traveling izinin apa segala macam, ya menurut gua karena travelnya melihat identitas dari si pendaftar, dan yang dilihat adalah perempuan, dan yang dia lihat lagi itu adalah bentukannya perempuan. Ngerti nggak maksud gua sampai sini? Jadi the only things yang harus diperbaiki adalah aturan dari negara kita sendiri. Dulu gue juga sempat mikir kenapa ya tidak ada kamar mandi yang memang diciptakan khusus untuk si transgender ini. Kenapa? Karena kayak kita tahu banyak banget cewek-cewek kerudungan yang pada akhirnya bisa jadi terlihat auratnya karena ada perempuan, bentukannya perempuan tapi aslinya laki-laki. Bener gak gue? Jadinya apa? Dosa juga buat si yang berhijabnya. Tapi kalau misalnya gue pikir-pikir lagi, kalau misalnya kita normalisasikan hal itu, hal menyimpang tersebut, ya jadinya mereka makin bisa leluasa dan makin seenaknya. Bener gak? Ya kayak sekarang aja, kayak gini aja dia bisa jadi seenaknya dan merugikan orang lain. Ini tuh gue pikir biar gak saling merugikan, gimana ya kalau misalnya disediakan si toilet khusus untuk para transgender ini. Jadi mau dibentuk ada cewek, mau dibentuk ada cowok, pokoknya lo masuk ke dalam situ gitu. Jadi tidak mengganggu yang perempuan ataupun yang laki-laki gitu kan. Tapi lama-lama jadi kayak gue pikir kok jadi makin enak tidak terbawa semua gitu. Jadinya kayak gak adil gitu untuk kita yang ya masih di jalannya gitu kan. Jadi kayak mungkin bisa nih Pak Prabowo peraturan atau Gerindra gitu ya, tolong peraturannya dihilangin aja gitu. Jadi nggak bisa lagi tuh orang mau ngerubah identitasnya dari laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Jatuhnya kayak yaudah kita sama aja dong, ini halalin legalin aja kalau gitu nikah sama jenis sekalian kalau emang aturannya kayak gitu. Karena ya bener juga mau kita laporin kayak gimana pun secara hukum ya identitas dia sebagai perempuan gitu. Secara data dan secara legalitas dia di Indonesia ya dia perempuan gitu loh. Jadi kayak bingung kan, kita mau penjarain juga dasar hukumnya jadinya kemana nih arahnya gitu. Itu aja, mungkin kalau ada yang setuju atau tidak setuju boleh komen, kita sharing dan bertukar pikiran di sini. Terima kasih, love you. Kenapa banyak sekali umat Islam yang marah dengan Isa Zega? Masuk wilayah Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu punya peraturan di dalam agama kita, teman-teman. Saya kasih satu perumpamaan. Kalau kata anak Medan begini, kau datang ke rumahku, terus kau adalah tamuku. Begitu kau datang ke rumahku, ku larang kau jangan kau pakai sandal masuk ke dalam rumah. Si kampret ini masuk ke dalam rumah kita pakai sandal. Udah kita larang dan udah kita ingatkan, dianya malah marah sama kita. Apa yang terjadi? Kita pun marah kepada dia. Terus yang anehnya, udahlah jelas kita larang dia, ada pula orang-orang di sekitarnya tuh mendukung dia. Padahal jelas-jelas itu adalah rumah kita. Terserah itu mau rumah kamu atau rumah sewa, rumah kontrakan, kos-kosan, apapun yang namanya kalian punya ruangan, itu pasti yang namanya punya peraturan di dalam tempat kalian. Udah jelas-jelas itu kita larang sama dia, dianya malah marah. Itu kalau kata anak Medan, gak ada otaknya. Begitu juga kita wajib marah. Umat Islam wajib marah. Kenapa kita wajib marah? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah salah satu tempat orang-orang Islam ingin datang ke sana, dan itu adalah cita-cita mereka. Maka mereka membuat satu amalan agar bersih hatinya, agar mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa berangkat ibadah umroh. Karena tidak semua orang bisa berangkat umroh karena uang seperti Isa Zega. La'anahumullah man amila amala qaumi Lut, kata Nabi. Laknat Allah yakni atas orang-orang yang dia seperti mana kaum Nabi Lut, ya melakukan dan seperti mana kaum Nabi Lut terdahulu, yakni bensong. Jadi bagaimana caranya orang-orang yang seperti itu kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah dia harus merubah kodrat dia,
dia harus merubah diri dia. Seminimal-minimalnya kalau dia pengen berubah, datang dia ke Masjidil Haram, pengen curhat kepada Allah, itu adalah hak prerogatif dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan diterima atau tidaknya ibadah dia, sholat dia, umrah dia dan sebagainya, itu adalah urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang mengetahui amalan dia diterima atau tidak, tapi syarat sah itu ada. Syarat sahnya apa? Dia harus seperti makna kodrat dia. Dia laki-laki, ya udah dia laki-laki. Dia harus pakai kain ihram, bukan pakai hijab datang ke Masjidil Haram. Terus nih kalian nih, bagi penggemar atau fans-fansnya si Mami Online kalian ini, ya Allah, apalagi kalian umat Islam, kalian merasa biasa-biasa aja. Oh, dia kan hak dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala begini. Bayangkan kalau ternyata kamu punya peraturan di dalam rumah kamu, jangan kau pakai biniku. Terus tiba-tiba dia datang ke rumahmu, ini teman, ini cerita teman. Oke, dia datang ke rumahmu, dia pakai istrimu. Apa yang terjadi? Kau pasti nggak akan terima. Orang-orang yang mendukung dia, maka dia pun termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.